tadi, KPK semestinya tidak sekuat ini, dalam pengertian tidak sekuat ini untuk melindungi kekuasaan Jokowi. Nah, kita datang ke KPK itu karena simbol penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi itu ada di KPK. Nah, kasus yang sudah masuk ke KPK bukan hanya dugaan korupsi Jokowi. Biayanya, artinya dia sebagai penegak hukum yang di atas penegak hukum yang lain bisa berbuat banyak untuk mencegah kerugian dan korupsi yang ada di tribun. Tapi sekarang itu yang kita dapati. Jangan berada di pihak presiden. Dan saatnya sekarang reformasi pihak dari Presiden Prabowo untuk mengembalikan kepada cipta yang pertama supaya KPK bisa bekerja secara independen. Karena kasus Jokowi Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ini rakyat Indonesia. Kami akan selalu dikatakan sebagai orang-orang yang sakit hati dengan Anda. Maka kami Jadi hari ini saya gembira, bahagia sekali karena saya ketemu banyak aktivis, saudara-saudara perjuangan yang hari ini mungkin karena sudah lama ya kita bisa berkumpul di depan KPK untuk menyuarakan aspirasi tuntutan untuk adili Jokowi dan seluruh geng Solo. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Saidi tentang geng Solo. Saya bilang tadi ada banyak tokoh termasuk Bang Dalil, ada Pak Saidi Didu, ada Bang Rusman, ada Bang Edi Argadi, ada Pak Sunarto, banyak sekali. Jadi yang kedua, saya juga ingin menegaskan bahwa dengan adanya aksi ini mengkonfirmasi bahwa tuntutan untuk adili Jokowi adalah tuntutan yang benar-benar alami, datang dari banyak elemen masyarakat, merepresentasikan dari tokoh baik civil society maupun purnawirawan TNI, yang intinya memang kejahatan saudara Jokowi tidak bisa dibiarkan. Tapi yang jelas, kasus-kasus yang selama ini sudah kita dengar tidak bisa bergulir, tidak lepas dari kekuasaan saat saudara Joko Widodo menjabat presiden selama 2 periode atau 10 tahun itu digunakan untuk melindungi berbagai kejahatannya. Contoh sederhananya adalah IKN. IKN ini jelas ya, dalam 100 triliun lebih ini, jelas ini adalah satu tindakan yang merugikan keuangan negara. Negara keluar uang, membangun infrastruktur, tapi negara tidak punya manfaat yang bisa dari infrastruktur tadi. Si ibu kota negara itu kan untuk menjadi pusat pemerintahan, penyelenggaraan kekuasaan, simbol negara. Tapi hari ini IKN itu kan tidak menjadi pusat kekuasaan, tapi hanya menjadi tempat plesir, selfie-selfie. Bahkan sekarang karena yaitu membebani anggaran di periode Prabowo ini kan anggaran untuk IKN sementara kan dihentikan. Dan kita berharap tadi KPK semestinya tidak sekuat ini, dalam pengertian tidak sekuat ini untuk melindungi kekuasaan Jokowi. Nah, kita datang ke KPK itu karena simbol penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi itu ada di KPK. Nah, kasus yang sudah masuk ke KPK bukan hanya dugaan korupsi Jokowi. Tugasnya maupun atau memeriksa itu jauh dari harapan kita. Jangankan itu, untuk melakukan yang dapat oleh kepolisian saja seperti penyidikan tuntutan, itu pun tidak dia lakukan. Masih tebang pilih, banyak yang sudah disampaikan, banyak bukti-bukti yang sudah muncul yang pastinya mereka bergerak bertindak. Makanya untuk hari ini kita pun datang sini bukan untuk masuk ke KPK, kita udah nggak lihat lagi karena memang nggak berfungsi sama sekali KPK ini, hanya untuk buang-buang biaya aja. Artinya dia sebagai penegak hukum yang di atas penegak hukum yang lain bisa berbuat banyak untuk mencegah kerugian dan korupsi yang ada di tribun. Tapi sekarang itu yang kita dapati. Untuk itu kita berpikir kali ini kita akan sampaikan surat ke Presiden supaya mereformasi, karena memang ketua-ketua KPK ini dipilih pada masa Prabowo, tapi adalah orang-orang yang sudah dimajukan pada saat Presiden. Jadi kita nggak berharap banyak dari sini, KPK itu reformasi sehingga apa yang ada yang timbul
bisa kita selamatkan. Ya, terima kasih. Ya, ini kan gerakan di di koruptor, artinya di sini aktornya lebih banyak pada Jokowi. Konteksnya kalau bicara KPK, KPK itu di atas, sebenarnya atas kepemilian Jokowi. Harusnya di era Prabowo, dan ini memang harus begitu. Apalagi sekarang proses KPK ini di zaman Jokowi digugat, akhirnya dimenangkan, masuk di ASN 5 tahun, harusnya dikembalikan menjadi independen, jangan berada di ketiak presiden. Dan saatnya sekarang reformasi pihak dari Presiden Prabowo untuk mengembalikan kepada kita yang pertama, supaya KPK bisa bekerja secara independen. Karena kasus Jokowi luar biasa. Dan kami dari kelompok advokat ini berjuang sudah lama sekali melawan ketidakadilan. Dan ingat, kami tidak pernah mau disuap. Dan kami sudah sempat disuap, tapi kami tolak semua itu. Karena kami akan berada di tengah-tengah rakyat demi untuk keadilan, untuk membongkar kasus besar. Terima kasih.